warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat bagi Bapak, Ibu, serta teman-teman pendidikan. Berjumpa kembali dengan saya, Pupu Nurjani, di Empowering Channel pada pembahasan landasan filosofis pendidikan. Dan jangan lupa Ibu dan Bapak semua beri komentar, di like, dan subscribe. Pada pembahasan ini ada dua bagian. Yang pertama membahas konsep filsafat, yang kedua membahas filsafat pendidikannya. Rangkaian materi yang akan dibahas pada bagian pertama mencakup pengertian filsafat, karakteristik filsafat, dan sistematika atau cabang filsafat. Baik, kita bahas definisi filsafat. Filsafat berasal dari dua suku kata dalam bahasa Yunani kuno, yaitu philem atau cinta dan sophia atau kebijaksanaan. Secara etimologis, filsafat adalah cinta kepada kebijaksanaan. Terdapat 6 hal yang berkenaan dengan karakteristik filsafat, yaitu pertama mengenai objek yang dipelajari filsafat atau objek studinya, yaitu yang pertama segala sesuatu yang meliputi segala sesuatu yang telah tergelar dengan sendirinya atau ciptaan Tuhan, maupun segala sesuatu sebagai hasil kreasi manusia. Kemudian objeknya bersifat komprehensif, mendasar, karena hanya yang bersifat mendasarlah yang dipelajari oleh atau dipertanyakan dan ditemukan oleh para filosof. Karakteristik kedua tentang proses berfilsafat atau proses studinya. Ciri-cirinya yang pertama, para filsuf tidak berpikir dengan bertolak pada suatu asumsi yang telah ada, akan tetapi sebaliknya, mereka menguji asumsi yang ada. Kemudian proses berfilsafatnya atau proses studi dimulai dengan ketakutan, ketidakpuasan, hasad bertanya, dan keraguan filsuf terhadap sesuatu yang dialaminya. Nah, yang ketiga, berpikir filosofis bersifat kontemplatif, artinya berpikir untuk mengungkap hakikat dari sesuatu yang dipikirkan, atau berpikir spekulatif, yaitu berpikir melampaui fakta yang ada untuk mencapai apa yang ada di balik yang nampak, atau disebut juga berpikir radikal, yaitu berpikir sampai ke akar-akarnya dari sesuatu yang dipertanyakan hingga terungkap hakikat dari apa yang dipertanyakan tersebut. Karakteristik ketiga yaitu tentang tujuan berfilsafat. Tujuan para filsuf berfilsafat untuk memperoleh kebenaran. Karakteristik keempat, hasil berfilsafat atau hasil studinya berupa sistem teori, sistem pikiran, atau konsep yang bersifat normatif atau preskriptif. Artinya bahwa sistem gagasan filsafat menunjukkan tentang apa yang dicita-citakan atau apa yang seharusnya, dan individualistik unik artinya bahwa sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf tertentu akan berbeda dengan sistem gagasan filsafat yang dikemukakan filsuf lainnya. Karakteristik kelima, cara penyajian hasil filsafat. Hasil filsafat disajikan para filsuf secara tematik sistematis dalam bentuk naratif atau uraian lisan maupun tertulis, atau profektif atau dialog atau tanya jawab atau tertulis. Yang keenam, karakteristik keenam yang bersifat kebenarannya bersifat subjektif. Yang pertama itu subjektif paralelistik, maksudnya bahwa suatu sistem gagasan filsafat adalah benar bagi filsuf yang bersangkutan atau bagi para penganutnya. Yang kedua, masing-masing aliran filsafat memiliki kebenaran yang berlaku dalam realnya masing-masing. Nah, berikut sistematika atau cabang-cabang filsafat. Berdasarkan objek yang dipelajarinya,
dapat diklasifikasikan ke dalam pertama filsafat umum atau filsafat murni, yang kedua filsafat khusus atau filsafat terapan. Mengenai cabang filsafat umum terdiri atas pertama metafisika atau hakikat kenyataan yang meliputi metafisika umum atau ontologi atau asal usul segala sesuatu. Kemudian metafisika khusus yang meliputi cabang kosmologi, biologi, dan antropologi. Yang berikutnya mengenai epistemologi atau hakikat pengetahuan. Di sini berkenaan dengan logika dan metodologi. Kemudian mengenai aksiologi yang ketiganya, yaitu hakikat nilai yang meliputi cabang etika atau nilai baik dan buruk, dan estetika nilai indah dan tidak indah. Yang termasuk cabang filsafat khusus antara lain filsafat hukum, filsafat ilmu, filsafat pendidikan, dan sebagainya. Dalam peta perkembangan sistem pikiran filsafat, para ahli filsafat menemukan kesamaan dan konsistensi pikiran dalam bentuk beberapa aliran pikiran dari para filsuf tertentu yang dikenal berbagai aliran filsafat, diantaranya seperti idealisme, realisme, pragmatisme, dan yang lain-lainnya. Berikut kita bahas bagian kedua, yaitu landasan filsafat pendidikan. Landasan filsafat pendidikan adalah seperangkat asumsi yang bersumber dari filsafat yang dijadikan titik tolak dalam kegiatan praktik pendidikan dan atau studi pendidikan. Berdasarkan cabang-cabang filsafat ada beberapa jenis landasan, yaitu landasan metafisika pendidikan, landasan epistemologi pendidikan, dan landasan aksiologi pendidikan. Dan jenis-jenis landasan berdasarkan aliran filsafat antara lain adalah landasan filsafat pendidikan idealisme, landasan filsafat pendidikan realisme, landasan filsafat pendidikan pragmatisme, landasan filsafat pendidikan nasional Pancasila, dan sebagainya. Baik, kita kaji terlebih dahulu filsafat pendidikan idealisme. Filsafat umumnya, pertama metafisika filsafat idealisme. Para filsuf idealisme mengklaim bahwa hakikat realitas bersifat spiritual atau ideal. Seiring dengan gagasannya, para filsuf idealisme memandang bahwa manusia pada hakikatnya bersifat spiritual atau kejiwaan. Pribadi manusia digambarkan dengan kemampuan kejiwaannya seperti kemampuan berpikir, kemampuan memilih, dan sebagainya. Yang kedua, tentang epistemologi. Menurut filsuf idealisme, proses mengetahui terjadi dalam pikiran. Manusia memperoleh pengetahuan melalui berpikir, bisa juga memperoleh pengetahuan melalui intuisi, bahkan pengetahuan bisa diperoleh dengan cara mengingat kembali. Nah, yang ketiga tentang aksiologi. Menurut filsuf idealisme bahwa nilai itu bersifat absolut atau abadi dan tidak pernah berubah. Nah, berikut tentang filsafat khususnya. Pertama, tentang tujuan pendidikan. Menurut filsuf idealisme, pendidikan bertujuan untuk membantu perkembangan pikiran dan diri pribadi atau self peserta didik. Menurut Edward J. Power, pendidikan bertujuan untuk membantu pengembangan karakter serta mengembangkan bakat manusia dan kebajikan sosial. Yang kedua, kurikulum pendidikan idealisme berisikan pendidikan liberal dan pendidikan vokasional atau praktis. Yang ketiga, metode pendidikannya hendaknya dapat mendorong peserta didik memperluas cakrawala antara lain dengan menggunakan metode dialektika. Yang keempat, peranan guru dan peserta didik. Antara guru dan peserta didik kedua-duanya harus aktif. Berikut kita lanjut pada filsafat pendidikan realisme. Filsafat umumnya
metafisika, filsafat realisme. Realitas pada hakikatnya bersifat objektif. Artinya bahwa realitas berdiri sendiri, tidak tergantung atau bersandar pada jiwa atau pikiran atau spirit atau roh. Hakikat manusia didefinisikan sesuai dengan apa yang dapat dikerjakannya atau karyanya. Kedua, tentang epistemologi. Para penganut realisme menganut prinsip independensi yang menyatakan bahwa pengetahuan manusia tentang realitas tidak dapat mengubah substansi atau emosi realitas, karena realitas bersifat material dan nyata. Maka kebenaran pengetahuan diuji dalam kesesuaian dengan fakta di dalam dunia material atau pengalaman dia. Teori uji kebenaran ini dikenal sebagai teori korespondensi. Nah, yang ketiga tentang aksiologi. Tingkah laku manusia diatur oleh hukum alam. Ini nilai yang paling tinggi, dan yang paling rendah diatur adat istiadat. Tentang filsafat, khususnya pertama mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut realisme adalah dapat menyesuaikan diri dalam kehidupan serta mampu melaksanakan tanggung jawab sosial. Kedua, tentang kurikulum pendidikan realisme. Sebaiknya memuat sains, ilmu-ilmu kemanusiaan, dan ilmu-ilmu sosial dan nilai-nilai. Para filsuf realisme percaya bahwa kurikulum yang baik diorganisasi menurut mata pelajaran yang berpusat pada materi atau subjek matter center. Ketiga, tentang metode pendidikan. Metode mengajarnya bersifat otoriter. Guru mewajibkan peserta didik untuk menghafal, menjelaskan, membandingkan fakta-fakta, menginterpretasi hubungan-hubungan, dan mengambil kesimpulan makna-makna baru. Nah, yang keempat, peran guru dan peserta didik. Guru dituntut untuk menguasai berbagai pengetahuan, menguasai keterampilan dan teknik-teknik mengajar dengan kewenangan membentuk prestasi peserta didik. Peserta didik berperan untuk menguasai pengetahuan yang diandalkan. Peserta didik harus taat pada aturan dan disiplin. Baik, berikut kita lanjut pada filsafat pendidikan pragmatisme. Filsafat umumnya. Pertama, tentang metafisika. Filsafat pragmatisme termasuk anti metafisika, suatu teori umum tentang kenyataan tidaklah mungkin dan tidak perlu. Berkenaan dengan realitas manusia, menurut pragmatisme sama, terus berubah baik aspek sosial, biologis maupun psikisnya. Nah, yang kedua tentang epistemologi menurut filsafat pragmatisme. Pengetahuan yang benar diperoleh melalui pengalaman dan berpikir. Dan yang ketiga tentang aksiologi. Ukuran tingkah laku individual dan sosial ditentukan secara eksperimental dalam pengalaman hidup. Tentang filsafat khususnya, pertama mengenai tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan menurut filsafat pragmatisme adalah pertumbuhan sepanjang hayat. Proses berlangsung secara terus-menerus dari pengalaman. Kedua, kurikulum pendidikannya. Kurikulum seharusnya tidak terpisahkan dari keadaan-keadaan yang real dalam masyarakat. Kurikulum harus berbasis pada masyarakat, menjadi lahan praktek cita-cita demokratis, berpusat pada siswa dan berpusat pada aktivitas. Ketiga, mengenai metode pendidikan. Menggunakan metode problem solving, inquiry, dan discovery. Keempat, peran guru dan peserta didik. Guru berperan sebagai fasilitator dan peserta didik berperan aktif.
aktif. Berikut kita lanjut pada filsafat pendidikan nasional Pancasila. Filsafat umumnya, pertama, metafisika filsafat Pancasila. Hakikat realitas bangsa Indonesia meyakini bahwa realitas atau alam semesta tidaklah ada dengan sendirinya, melainkan sebagai ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Berkenaan dengan hakikat manusia, dijelaskan bahwa manusia ciptaan Tuhan yang Maha Esa yang merupakan kesatuan badan rohani yang hidup dalam ruang dan waktu, yang memiliki kesadaran dan penyadaran diri, mempunyai banyak kebutuhan, dibekali naluri dan nafsu serta tujuan hidup. Kedua, epistemologinya. Pada hakikatnya, segala pengetahuan bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tiga, tentang aksiologi. Pada hakikatnya, sumber segala nilai bersumber dari sumber pertama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Tentang filsafat khususnya, pertama, tujuan pendidikan filsafat Pancasila adalah berkembangnya potensi peserta agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa, dan lebih lengkapnya dimuat pada Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Indonesia tentang Pendidikan Nomor 20 Tahun 2003. Kedua, kurikulumnya memuat bidang umum, akademik, dan keterampilan. Pengelolaan kurikulumnya ada yang bersifat sentralisasi dan desentralisasi. Nah, ketiga, metode pendidikan yang digunakannya adalah multimetode yang mengarah pada CBSA. Dan keempat, peran pendidik dan peserta didik. Pendidik hendaknya memerankan ing Arsosun Tuwodo, ing Madio Mangunkarso, dan Tuturi Handayani. Dan peserta didik harus berperan aktif. Demikianlah sekilas pembahasan landasan filosofis pendidikan. Mohon maaf segala kekurangannya. Sekali lagi saya tunggu komentarnya, dan jangan lupa di like dan subscribe ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.